Selamat datang di channel Vlog Marcel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 46. Memastikan kebenaran. Hai, gimana rasanya dikecewakan? Sakit bukan? Tanya Mika yang tiba-tiba datang dari balik punggung Catherine. Wanita itu pergi sebelum acaranya selesai. Mika yang melihat Catherine pergi dari acara pertunangan Devan, ia langsung mengikuti wanita itu hingga ke taman terdekat dari rumah Devan untuk menyendiri. Catherine menghapus air matanya, lalu menoleh dan menatap suara yang tak asing lagi baginya. "Kenapa kau selalu menggangguku? Bukankah Mas Randa sudah kau miliki seutuhnya?" Tanya Catherine menatap Mika datar. "Dulu kau punya Tuan Devan untuk melindungimu. Sekarang kau sendiri, kau tidak punya siapapun yang memedulikanmu." Ucap Mika mendekat, lalu Mika itu menarik rambut Catherine. "Stop. Aku tidak ingin melawanmu karena kamu sedang hamil. Jangan sampai aku berbuat nekat hingga kau kehilangan bayimu," ancam Catherine. Mika menghempaskan rambut Catherine kasar. Lalu, Catherine yang malas untuk meladeni wanita itu, ia pergi menjauh dari Mika. Akan tetapi, Mika terus mengejarnya hingga keduanya bertengkar di pinggir jalan. "Catherine, kalau orang bicara dengarkan dulu, kamu itu nggak sopan ya. Pantesan saja Mas Randa dan Tuan Devan nggak betah berada di dekatmu," ucap Mika dengan wajah penuh kekesalan. "Sopan ataupun tidak, itu bukan urusanmu. Yang penting aku bukan pelakor kegatelan sepertimu," ucap Catherine menahan emosi. "Apa kamu bilang? Pelakor kegatelan? Kamu tuh yang kegatelan, sudah tahu punya suami, masih saja selingkuh," sentak Mika. "Aku selingkuh dengan orang yang bukan milik orang lain. Berbeda denganmu yang sengaja mengambil suami orang lain karena nggak laku," ucap Catherine tersenyum sinis. Mika yang mendengar ucapan Catherine emosinya tak tertahankan lagi. Hingga saat ia melihat mobil yang melaju hampir mendekat, Mika langsung mendorong tubuh Catherine ke jalanan, hingga tubuh wanita itu terpental karena tabrakan mobil yang begitu keras. "Catherine!" teriak seorang dari kejauhan. Fals Bacon. Catherine tiba di Indonesia sehari sebelum acara pertunangan Devan dan Putri. Wanita itu menyewa hotel karena ia tidak punya tempat tinggal lagi di Indonesia. Setelah mengajukan surat gugatan perceraian ke pengadilan, Catherine mengunjungi butik untuk mengundurkan diri. Ia berencana kembali ke London tempat ia dibesarkan dan menetap di sana untuk melupakan masa lalunya yang begitu rumit. Perasaannya memang sudah pudar pada Randa. Namun, sakitnya masih melekat di hati wanita itu. Catherine percaya bahwa cintanya dan Devan sangat kuat dan takkan terpisahkan. Catherine juga percaya bahwa Devan akan menjemputnya seperti apa yang pria itu ucapkan padanya. Sesampainya di butik, Catherine memanggil asistennya dan menanyakan Rani. Karena di hari Rabu biasanya wanita paruh-baya itu datang untuk mengecek butik. "Apakah Bu Rani datang ke butik hari ini, Tar?" tanya Catherine pada sekretarisnya. "Tidak Nona. Bu Rani menitipkan ini pada Anda. Semua orang besok diundang ke pertunangan Tuan Devan dan Nona Putri," jawab Tari seraya menyodorkan kartu undangan di atas meja kerja Catherine. Jedward. Bagai disambar petir di siang bolong, Catherine terkejut dan mengambil kartu undangan itu dengan tangan gemetar. "Anda tidak apa-apa, Nona?" tanya Tari yang melihat atasannya itu berwajah pucat setelah mendengar kabar tentang pertunangan orang yang dicintainya itu. "Enggak apa-apa kok, Tar," jawab Catherine tersenyum kaku. "Kalau begitu aku permisi dulu, Nona," pamit Tari. "Tidak. Devan tidak mungkin tega menyakitiku. Devan pria yang sangat menyayangiku dan menerimaku apa adanya. Devan tidak mungkin melakukan ini," ucap Catherine sambil menangis sesenggukan.
Besok aku harus datang untuk memastikan kebenarannya. Aku yakin Devan tidak akan pernah meninggalkanku. Dia berjanji untuk menjemputku ke London. Catherine masih sesegukan. Catherine menangis sepanjang malam di hotel tempat ia menginap tanpa tidur. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Catherine bersiap dan berdandan secantik mungkin. Ia juga memakai kacamata untuk menutupi matanya yang bengkak. Wanita itu keluar dari kamar hotel menuju gedung tempat digelarnya acara pertunangan Devan dan Putri. Saat ia tiba di gedung itu, Catherine semakin terluka saat melihat nama yang terpampang nyata di gedung tersebut. Namun, ia tetap melanjutkan langkahnya di tengah keramaian para seraya berjalan tamu undangan. Ia yang ia rindukan. Namun, kunjung melihatnya. Mencari seseorang wanita itu tak setelah beberapa saat ia berada di gedung itu. Tiba-tiba MC membuka acaranya dan mengundang dua keluarga yang bersangkutan untuk menaiki pentas. Catherine menjatuhkan air matanya kembali saat melihat seseorang yang ia rindukan juga menaiki pentas dengan Putri di sampingnya. Saat sudah memasuki acara pertukaran cincin, Catherine membuka kacamatanya dengan kelopak mata yang terus mengeluarkan cairan bening. Flashback off. La menatap Devan sendu. Akan tetapi saat Devan hendak memasuki cincin pada tak jari telunjuk Putri, Devan tidak sengaja menatap wanita itu hingga ia mematung, dan seketika Catherine membalikkan badannya, dan pergi meninggalkan tempat itu dipenuhi dengan perasaan sedih, sambil meneteskan air mata. Lanjut ke bab berikutnya.